Selamat datang di kuliah Fisika Dasar 2 bersama saya Hari Mahardika, staf pengajar Fisika Dasar dari FMIPA ITB. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah gaya magnet, di mana kita akan membahas tentang gaya melingkar dari partikel bermuatan akibat pengaruh dari gaya magnet. Mula-mula, mari kita review dulu sedikit mengenai gerak partikel bermuatan dalam pengaruh medan magnet. Jadi di kuliah sebelumnya kita sudah mengenal apabila ada sebuah partikel yang memiliki massa dan muatan, itu bisa dan dia dalam keadaan bergerak, artinya dia memiliki kecepatan v, maka menurut aturan tangan kanan pertama, jempol kita akan menunjuk ke arah kecepatan atau arah dari gerak dari partikel tersebut. Kemudian apabila ada sebuah medan magnet yang mempengaruhi partikel tersebut, dalam hal ini arahnya masuk ke dalam bidang gambar, maka arah dari medan magnet tersebut akan ditunjukkan oleh telunjuk kita. Nah, kemudian hasil dari interaksi kecepatan yang dalam pengaruh medan magnet tersebut akan menghasilkan gaya yang arahnya tegak lurus terhadap keduanya, sehingga telapak tangan bagian dalam itu akan mengarah kepada gaya yang timbul dan juga menghasilkan percepatan yang nanti akan mengubah gerak dari partikel tersebut. Sehingga kita akan dapatkan bahwa gaya magnet atau gaya Lorentz itu arahnya tegak lurus terhadap kecepatan dan juga medan magnet yang mempengaruhinya, sehingga dia diformulasikan sebagai F sama dengan Q perkalian silang dari kecepatan dari partikel dan juga medan magnet yang mempengaruhi partikel tersebut. Dan ini adalah dimensi dan juga satuan dari gaya partikel, muatan dari partikel tersebut, kecepatannya dan juga medan magnetnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengaruh Q atau pengaruh muatan pada lintasan partikel dan gaya Lorentz. Nah, apabila kita punya muatan yang bergerak dengan massa tertentu dan juga dengan Q tertentu, dan dia dalam pengaruh medan magnet, maka pengaruh dari medan magnet ini akan menghasilkan gerak yang lurus-lurus saja apabila muatannya itu tidak ada. Namun apabila dia memiliki muatan yang positif, artinya dia memiliki kekurangan elektron misalnya, maka dia akan bergerak ke atas karena menurut aturan tangan kanan pertama tadi akan ada percepatan yang timbul ke arah atas. Namun apabila muatan dari partikel tersebut adalah negatif seperti elektron, yang artinya dia memiliki kelebihan elektron di dalamnya, maka dia akan bergerak ke bawah karena dari aturan tangan kanan tersebut kita ketahui akan menghasilkan gaya yang ke bawah, sehingga kecepatan geraknya itu nanti akan ke bawah. Nah, apabila ini berlangsung secara terus-menerus, maka kita akan mendapatkan lintasan lingkaran pada partikel bermuatan. Oke. Partikel bermuatan Q akan bergerak dengan kecepatan yang bergerak dengan kecepatan awal v, dan dalam pengaruh medan homogen B akan menghasilkan sebuah lintasan lingkaran di mana pada posisi pertama dia dalam pengaruh, bisa dilihat di gambar ini, dia dipengaruhi sehingga ada percepatan ke atas sehingga menghasilkan gerak yang melingkar ke atas. Kemudian kita sebut dia sebagai posisi 2. Nah, apabila ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan ada percepatan ke arah kiri dalam gambar ini, sehingga apabila diteruskan geraknya, dia akan berubah ke posisi 3 seperti ini, dan bila diteruskan di posisi 4, dia juga nanti akan kembali lagi ke posisi awal, posisi 1 tadi. Sehingga dari gerak ini dia akan menghasilkan gerak yang memiliki lintasan yang melingkar. Nah, lintasan melingkar ini kita ketahui nanti akan memiliki jari-jari tertentu, kita sebut saja sebagai R, sehingga dengan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan MA, kita bisa rangkaikan persamaan gaya Lorentz yang sudah kita ketahui tadi dengan gaya sentripetal yang sudah kita pelajari di fisika dasar 1. Sehingga nanti akan kita dapatkan bahwa jari-jari lintasan partikel dari partikel yang di
dipengaruhi oleh medan magnet, nanti akan kita ketahui adalah sama dengan MV per Becky. Nah kalau ini misalnya berlangsung secara terus-menerus, maka dalam satu putaran penuh dapat kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu putaran penuh atau periode putar dari partikel tersebut yang dirumuskan oleh persamaan ini, dan juga frekuensinya atau frekuensi sudut dari perputaran dari partikel tersebut. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya terkait aplikasi dari penerapan gaya Lorentz ini atau partikel yang memiliki gerak melingkar ini. Terima kasih.